Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi dari konsep behavior dari Pavlov dan Skinner. Namun, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Aisyah, yaitu saya sendiri. Lalu ada Vio Angelia, Hasna Aliyah Tifal, Dindi Satria Nugraha, dan Hafizuddin Cahya Putra. Classical conditioning atau pengkondisian klasik, yaitu penemu teorinya adalah Ivan Pavlov. Teori ini ia lakukan terhadap anjing dengan memasangkan stimulus yang sudah dikondisikan. Lalu stimulus ini secara netral dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Respon ini disebut dengan conditioned response. Operant conditioning adalah konsep atau metode pembelajaran yang menggunakan reinforcement, bisa positif maupun negatif, dan punishment atau hukuman dalam penerapannya sebagai konsekuensi dari perilaku. Sederhananya, operant conditioning ini merupakan bagaimana cara manusia berperilaku karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Operant conditioning ini dicetuskan oleh B.F. Skinner. Pada masa ini, individu berada di fase belajar untuk melakukan aktivitas serta memulai belajar membedakan benar dan salah. Pada keluarga, terdapat aturan-aturan yang digunakan untuk mencapai kesopanan dan kenyamanan dalam berkeluarga. Pada masa bayi, anak akan diajarkan untuk belajar dengan menggunakan tangan kanan dan tidak diperbolehkan makan sambil berdiri. Serta anak diajarkan untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Teori operant conditioning pada masa bayi dan awal kanak-kanak. Ketika seorang anak sedang belajar berjalan dan anak tersebut dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya, maka orang tua akan memberikan apresiasi berupa pelukan, kecupan, dan kalimat kasih sayang kepada anaknya. Dan juga pada masa ini orang tua cenderung tidak memberikan punishment kepada anaknya apabila anaknya belum mampu untuk melakukan tugas perkembangannya. Pada masa ini, individu akan menyesuaikan diri dengan lingkungan teman sebaya dan mulai membangun serta mengembangkan peran sosial sebagai laki-laki dan perempuan sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Contohnya, di lingkungan sekolah, terdapat stimulus bel yang sebelumnya tidak terasosiasi sebagai sinyal atau tanda apapun bagi murid-murid. Tetapi setelah dikondisikan, maka ketika bel yang distimulus dengan sengaja untuk menciptakan respon yang dikondisikan, hasilnya bunyi bel diterima oleh murid-murid sebagai tanda untuk keluar dan masuk kelas. Pada masa pertengahan sampai akhir kanak-kanak, anak sudah dapat untuk belajar mengembangkan keterampilan dasarnya seperti membaca, menulis, dan berhitung. Saat anak memperhatikan dan paham, ketika orang tuanya mengajarinya membaca, orang tuanya akan memberikan snack kesukaannya. Namun, apabila sang anak gagal fokus saat diajari oleh orang tuanya karena asik bermain dengan mainan yang ada di tangannya, maka orang tuanya akan mengambil mainan tersebut dan menasihati anaknya. Saat tahap remaja ini, seorang akan berusaha untuk mencapai perannya dan memperoleh nilai dan etika untuk berperilaku. Contohnya, pada murid kelas 8 ini, dia mendapatkan nilai yang jelek saat ujian bahasa Indonesia. Dia dimarahi oleh kedua orang tua dan gurunya, sehingga saat keesokan harinya ujian bahasa Inggris dan bahasa Jawa, dia pun merasa gugup karena dia merasa payah dalam mata pelajaran tersebut. Berdasarkan pada tugas perkembangan menurut Hafigur, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian penting ketika seseorang menginjak masa remaja. Sebagai contoh, ketika menjelang pekan ujian, seorang remaja malas belajar dan ia lebih memilih untuk bermain game, sehingga berujung pada nilai ujian yang tidak maksimal. Lalu kedua orang tuanya memarahi ia dan menarik fasilitasnya untuk bermain game. Lalu membuat peraturan untuk pekan ujian yang akan datang, yaitu setiap kali menjelang pekan ujian, fasilitas si anak ditarik dahulu sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Kemudian, jika si anak sudah selesai belajar, berusaha dan menjalankan ujian dengan baik, fasilitas tadi dikembalikan kepada si anak. Hal itu dilakukan oleh orang tuanya dengan harapan supaya si anak bisa memprioritaskan kegiatan mana yang seharusnya didahulukan. Pada masa ini, terjadi peralihan dari masa ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan, menentukan identitas diri, dan pandangan tentang masa depan yang sudah lebih realistis. Contohnya, memilih pasangan. Individu dewasa awal akan mulai menjalin hubungan dengan lawan jenis dan memilih pasangan yang dirasa sesuai dengan dirinya, lalu menikahinya.
Pada masa ini, individu harus mulai bekerja, memilih pasangan, belajar hidup dengan pasangan, mulai untuk membina keluarga, mengasuh anak, mengelola rumah tangga, mengambil tanggung jawab sosial, dan mencari kelompok sosial yang tepat. Contohnya, ketika kita berusaha untuk membangun relasi dengan baik dan bersikap baik, maka orang-orang di sekitar kita akan merasa nyaman. Bahkan bisa saja temannya karena merasa sangat senang, dapat memberikan sesuatu kepada kita dengan harapan agar kita akan terlalu senang dan bersifat baik. Pada masa ini, seseorang akan berbagi pengetahuan yang dia miliki ke generasi di bawahnya, seperti ketika seorang ayah yang terlibat obrolan ringan dengan anaknya. Lalu seiring berjalannya waktu, obrolan yang dimiliki semakin serius, dan secara tak sadar sang ayah akan berbagi kisah masa mudanya yang terdapat pengajaran yang dapat dipetik oleh anaknya. Berdasarkan pada tugas perkembangan menurut Hafigoors, akan ada masa seseorang menginjak dewasa pertengahan. Sebagai contoh, ketika seorang karyawan yang tengah bekerja di suatu perusahaan mempunyai peran dan tugas dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, ia juga memiliki peran sebagai seorang ayah yang diharapkan mampu meneruskan pengetahuan yang ia miliki kepada anaknya. Hal tersebut secara tidak langsung mendorong ia untuk menjadi seorang yang rajin dalam bekerja. Selain itu, sikap yang ditunjukkan selama ia bekerja juga sangat sopan dan santun, baik kepada sesama maupun kepada atasannya. Hingga suatu waktu ia dipanggil oleh atasannya. Ketika ia menghadap ke atasannya pun memberikan ia reward berupa bingkisan kue dan sejumlah uang sebagai konsekuensi dari sikap disiplin dan sopan santunnya yang tinggi selama bekerja. Pemberian reward yang dilakukan oleh atasan karyawan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan harapan dari atasan supaya karyawan tersebut bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas kinerjanya. Pada kondisi ini, seseorang telah menjadi kakek atau nenek sehingga kondisi kesehatan dan fisik mereka pun menurun. Contohnya, pada hari Minggu kan merupakan hari libur, sehingga sang cucu bisa mengunjungi rumah kakek dan neneknya. Sang cucu sampai pada pukul 9 pagi sehingga pintu rumah pun diketuk. Minggu selanjutnya, saat sang kakek atau nenek mendengar ketukan pintu tersebut pukul 9 pagi, maka mereka akan merasa senang karena mengira itu merupakan cucunya. Berdasarkan pada tugas perkembangan menurut Hafigoors, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika seseorang menginjak masa dewasa akhir, seperti yang sudah dituliskan pada slide. Sebagai contoh, ada seorang perempuan yang kini telah menginjak masa dewasa lanjut, dan dengan begitu ia telah menjadi seorang lansia. Dengan masa yang sekarang, kekuatan fisik dan kesehatannya pun sangat rentan. Dengan kerentanan yang ada, ia mengharapkan supaya tetap bisa beraktivitas dengan nyaman walaupun terbatas, sehingga ia membiasakan diri untuk rajin berolahraga ringan seperti jalan kaki di depan teras rumah, atau sekedar melakukan peregangan ringan. Ia juga rajin mengonsumsi makanan yang bergizi dan minum vitamin. Maka dengan begitu, harapannya untuk tetap bisa beraktivitas secara nyaman pun dapat tercapai. Dengan pemaparan yang tadi sudah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa tugas perkembangan dari Hafigoors juga dapat dilihat dengan kacamata konsep behavior, teori classical conditioning dari Pavlov, dan teori operant conditioning dari Skinner. Pengkondisian klasik ialah di mana stimulus netral sebelumnya diasosiasikan dengan stimulus yang telah menghasilkan respon dan pada akhirnya mendapatkan kapasitas untuk menghasilkan respon yang serupa atau terkait. Juga disebut dengan pengkondisian Pavlovian atau pengkondisian respon. Sedangkan operant conditioning ialah proses di mana respon menjadi lebih mungkin untuk terjadi atau tidak tergantung pada konsekuensinya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom chat di bawah. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.